Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama kita memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak bisa menyebutkannya mungkin satu persatu. Salawat serta salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, tabi'inan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi, kita akan sama-sama mengilmui tentang hijrah. Hijrah ini sudah menjadi tren, sudah menjadi viral. Di mana-mana pasti mengetahui apa itu hijrah. Hijrah itu berpindah dari yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik. Apalagi di dalam ajaran Islam, maka seorang mukmin, seorang muslim itu diajarkan bahwa hari ini adalah lebih baik daripada hari kemarin, dan itu akan beruntung. Ketika hari ini sama dengan hari kemarin, maka itu merugi. Dan apalagi hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia celaka. Berkaitan hijrah ini, kita semua bisa melakukan hijrah, ya. Dan siapapun diperlukan untuk hijrah ini, ya. Misalnya pemerintah kita ada new normal, nah, berarti kita itu berpindah yang awalnya di rumah terus dan keluar rumah tapi dengan protokol kesehatan. Untuk berubah ini diperlukan juga bagi semua kalangan. Bagi seseorang yang saat ini masih sendiri atau jomblo, perubahan adalah hal yang harus diperhatikan. Bagi yang sudah berkeluarga pun begitu. Perubahan adalah hal yang harus diperhatikan dan dilakukan. Dan yang terpenting adalah dari perubahan itu kita berislah, memperbaiki diri. Seorang jomblo ketika mengidam-idamkan pasangan, maka kuncinya ada di dirinya sendiri. Bagaimana berubah menjadi lebih baik. Karena Allah memasangkan makhluknya. Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, dan lain sebagainya. Begitupun laki-laki akan dipasangkan dengan perempuan. Di dalam hal apapun, hijrah itu atau perubahan itu adalah hal yang harus kita pilih, harus kita perhatikan, dan harus kita lakukan. Dalam bisnis misalnya, dulu ada media sosial Friendster, ya. Tapi karena mungkin ya Friendster ini tidak mengembangkan ide-idenya gitu ya, dan akhirnya memang tergantikan ya dengan Facebook, ya, dengan Instagram hari ini. Ada juga waktu itu HP yang mungkin kita bilang HP Note ya, tweet gitu ya bunyinya. Nah itu sekarang tergantikan ya, sudah jarang, dan digantikan oleh Android ya. Nah maka sekali lagi perubahan hijrah itu adalah hal yang harus diperhatikan dan perlu bagi kita. Karena ketika kita tidak berubah, tidak islah, tidak memperbaiki diri, maka kita akan bisa saja stres dengan kehidupan, di mana kehidupan terus maju, tantangan ujiannya terus berkembang. Semakin seorang itu imannya naik, imannya kuat, maka ujiannya semakin kuat juga. Seperti pohon kelapa yang semakin tinggi akan semakin kencang anginnya. Untuk perubahan ini, untuk hijrah ini ya, atau new normal kalau bahasa pemerintah, setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah iqra. Nah, kalau di dalam ajaran Islam kita mengenal iqra,
bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya kita diajarkan untuk membaca diri sendiri, apa potensi kita, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Khairunas anfa'uhum linas, apa kelebihan kita, apa fungsi kita. Kita harus ingat kembali tugas kita adalah apa, ya. Tugas kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Dan kita juga sebagai pemimpin, maka kita harus membaca diri sendiri, membaca buku yang itu banyak ilmu, ya. Membaca situasi, membaca keadaan, bagaimana menjadi seorang yang lebih bijak misalnya. Nah, kita perlu membaca. Dan yang kedua adalah dengan membaca itu kita harus berusaha mengilmui, ya, agar terlahir pemahaman, ya. Karena ketika kita beramal tidak pakai ilmu akan sesat, ya. Dan ketika kita ingin bahagia dunia akhirat, ingin berkah, ingin mendapat ridho dan rahmat Allah, maka man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ingin dunia dengan ilmu, ingin akhirat dengan ilmu, ingin keduanya dengan ilmu. Dan yang pasti ilmu itu kita harus yakinkan bahwa Allah yang beri. Allah memberi ketika kita berusaha, dan Allah melayakkan kita. Kita layak oleh Allah dikasih, ya. Dan kita juga harus meyakini bahwa kita ketika beraktivitas apapun, ketika membaca, ketika ibadah, ketika melakukan hal-hal aktivitas-aktivitas keseharian, tidak mungkin kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Dan yang terakhir dibuktikan dengan amalan, ya. Ya ayyuhallazina amanu amilus sholihat, ya. Diwujudkan dengan amalan. Itu saja 3 hal, ya. Membaca, mengilmui, dan amalkan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita sambung lagi lain kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.